teman-teman, apa kabar? Perkenalkan, saya Nikomang Indah Melantini Putri, nomor absen 9 dari kelas K. Di sini saya akan memandu video presentasi dari kelompok 4. Di sini saya tidak sendirian, tetapi saya ditemani oleh teman-teman saya yang sangat hebat dan luar biasa. Udah benar nggak sih yang ini? Nggak tahu, aku juga bingung. Mungkin coba cari di Google. Coba ya, aku cari di Google dulu. Aku sebenarnya bingung juga sama materinya ini. Ya. Wija, mereka lagi nyari materi apa sih? Kok kayak kebingungan banget ya? Udah sana yuk dah, yuk. Woi, kalian, udah. Lagi ngapain sih dari tadi? Tak lihat kebingungan banget. Ya nih kita lagi buat materi tentang ini, kalian tahu nggak? Oh, materi isi bahan ajar pembelajaran. Oh, kamu tahu materi ini? Tahu dong. Ayo kita sama-sama belajar. Iya. Halo teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 kelas K akan memaparkan materi terkait isi bahan ajar pembelajaran dengan mata kuliah pengembangan bahan ajar dan dosen pengampu Bapak Alexander Hamonangan Simamora SEMPD. Nah, adapun topik bahasan yang akan kami paparkan yaitu yang pertama ada jenis isi bahan ajar, yang kedua sumber penulisan isi, dan yang ketiga penataan ilustrasi. Nah, langsung saja kita ke topik bahasan yang pertama, yaitu jenis isi bahan ajar. Materi yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai jenis isi bahan ajar. Jenis bahan ajar yang harus dipelajari peserta didik dalam rangka mencapai kompetensi yang telah ditentukan, seperti pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama ada pengetahuan, yang dimana pengetahuan meliputi fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Namun terkadang sulit dibedakan antara keempat pengertian tersebut dalam bahan ajar. Jenis bahan ajar yang kedua yaitu keterampilan. Keterampilan merupakan materi atau bahan pembelajaran yang berhubungan antara kemampuan pengembangan ide, memilih, menggunakan bahan, menggunakan peralatan, dan teknik kerja. Ciri peserta didik yang telah menguasai keterampilan yaitu memiliki kemampuan berpikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret, sebagai pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri. Keterampilan diperoleh melalui kegiatan mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. Seluruh isi materi, topik, dan subtopik mata pelajaran yang diturunkan dari keterampilan harus mendorong siswa untuk melakukan proses pengamatan hingga penciptaan. Untuk mewujudkan keterampilan tersebut, perlu melakukan pembelajaran yang menerapkan modul belajar berbasis discovery atau inquiry learning dan pembelajaran menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah atau project based learning. Untuk itu, isi bahan ajar harus mampu merangsang peserta didik agar melakukan kegiatan mengamati, menanya, mencoba, menalar, hingga mencipta. Jenis bahan ajar yang ketiga yaitu sikap. Nilai-nilai yang bisa dikembangkan yaitu nilai kebersamaan, nilai kejujuran, nilai kasih sayang, nilai tolong-menolong, nilai semangat dan minat belajar, nilai semangat bekerja, dan sikap menerima pendapat orang lain dengan lapang dada. Nilai-nilai tersebut dimunculkan dalam penulisan isi bahan ajar, sehingga siswa mengetahui sikap yang baik dan tidak baik, agar nilai-nilai sikap dapat diimplementasikan dan tidak sekedar siswa tahu. Maka, guru wajib merancang pengalaman belajar bagi peserta didik.
Selain disampaikan tadi, ada juga ungkapan para ahli yang terdapat jenis isi bahan ajar menurut Abdurrahman Gintings. Yang pertama, materi fakta. Materi fakta adalah informasi nyata dan kebenaran termasuk nama, peristiwa sejarah, lambang, tempat, orang, dan komponen benda dan sebagainya. Materi yang kedua yaitu materi konsep. Materi konsep adalah pengertian-pengertian baru yang bisa timbul dari hasil pemikiran. Materi yang ketiga yaitu materi prinsip. Materi prinsip berupa hal-hal utama, pokok, dan memiliki posisi terpenting meliputi dalil, rumus, adigium, postulat, paradigma, teorema, serta hubungan antar konsep yang menggambarkan implikasi sebab akibat. Materi yang keempat yaitu materi prosedur. Materi prosedur adalah langkah-langkah sistematis dalam aktivitas atau kronologi sistem. Materi yang kelima yaitu materi sikap atau nilai. Materi sikap atau nilai merupakan hasil aspek afektif, contohnya kejujuran, kasih sayang, tolong-menolong, semangat dan minat belajar, dan lain-lain. Selanjutnya, menurut Noviarni terdapat 4 jenis bahan ajar. Yang pertama, bahan ajar cetak. Bahan ajar cetak seperti handout, buku, LKPD, atau lembar kerja siswa, gambar, dan sebagainya. Dalam menyusun pengembangan bahan ajar yang perlu diperhatikan judul atau materi yang disajikan harus berintisarikan KD atau materi pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik. Bahan ajar cetak harus memperhatikan yang pertama, susunan tampilan. Susunan tampilan berupa urutan yang mudah, judul yang singkat, terdapat daftar isi, struktur kognitifnya jelas, rangkuman, dan tugas pembaca. Yang kedua yaitu bahasa yang mudah. Bahasa yang mudah seperti menggunakan kosakata, jelas kalimatnya, jelas hubungan kalimatnya, dan kalimatnya yang tidak terlalu panjang. Yang ketiga yaitu menguji pemahaman, seperti menilai melalui orangnya dan menceklis untuk pemahamannya. Yang keempat yaitu stimulan. Stimulan itu merupakan enak tidaknya dilihat. Nah, tulisan itu mendorong pembaca untuk berpikir dan menguji stimulan. Yang kelima ada kemudahan membaca, seperti menggunakan huruf yang digunakan tidak terlalu kecil dan enak dibaca, dan urutan teks yang terstruktur. Yang terakhir ada materi instruksional, merupakan pemilihan teks, bahan kajian, dan lembar kerja atau worksheet. Yang kedua ada bahan ajar dengar atau audio, seperti kaset atau CD, dan radio atau speaker. Yang ketiga yaitu bahan ajar pandang dengar atau audio visual. Bahan ajar ini dapat berupa video atau film, atau juga bisa menggunakan narasumber. Yang terakhir yaitu bahan ajar interaktif atau interactive teaching material. Misalnya dengan multimedia interaktif, yaitu kombinasi dari 2 atau lebih media seperti audio, teks, grafik, gambar, animasi, dan video yang digunakan untuk mengendalikan perintah atau perilaku alami dari suatu presentasi. Nah, menurut beberapa para ahli tadi, maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa macam jenis bahan ajar yang bisa digunakan oleh guru, seperti mengandung materi fakta, konsep, prinsip, prosedur, sikap atau nilai, serta jenis bahan ajar yang mengandung information sheet, operation sheet, job sheet, worksheet, handout, dan modul. Nah teman-teman, topik bahasan yang kedua yaitu sumber penulisan isi. Penyusunan bahan ajar dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang termudah sampai yang termahal, dan juga mulai dari yang sederhana sampai yang tercanggih. Menurut Panen dan Purwanto tahun 2001, mengemukakan bahwa terdapat 3 cara yang ditempuh oleh pengembang dalam menyusun bahan ajar, yaitu yang pertama menulis sendiri. Nah, pengembang dapat menulis sendiri bahan ajar yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Asumsi yang mendasari cara ini adalah penulis bahan ajar ialah pakar yang dapat dipercaya dalam bidang ilmu, mempunyai kemampuan menulis, dan mengerti kebutuhan peserta didik dalam bidang ilmu tersebut.
selain penguasaan bidang ilmu, untuk dapat menulis sendiri bahan ajar, diperlukan juga kemampuan menulis bahan ajar sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran. Yang kedua yaitu pengemasan kembali informasi. Nah, dalam pengemasan kembali informasi, penulis tidak menulis bahan ajar sendiri itu dari awal, tetapi dapat memanfaatkan buku-buku teks dan informasi yang sudah ada di pasaran untuk dikemas kembali, sehingga berbentuk bahan ajar yang memenuhi karakteristik bahan ajar yang baik dan dapat digunakan oleh pendidikan dan juga oleh peserta didik. Nah, pengemasan kembali informasi ini memerlukan keterampilan untuk menulis ulang atau mengubah dan melengkapi informasi-informasi tersebut untuk menjadi suatu bahan ajar yang baik. Pengemasan kembali informasi ini merupakan cara penyusunan bahan ajar yang jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan penulisan dari awal. Yang ketiga yaitu penataan isi atau kompilasi. Nah, penyusunan bahan ajar dengan cara ini ialah dengan mengkompilasi seluruh bahan atau materi yang diambil dari buku teks, jurnal ilmiah, artikel, dan lain sebagainya. Hai, jadi kita akan lanjut ke materi yang ketiga yaitu mengenai penataan ilustrasi. Nah, supaya kalian tidak bingung atau bertanya-tanya apa sih itu penataan ilustrasi, nah jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai penataan ilustrasi. Jadi mohon disimak dengan baik ya. Penataan ilustrasi bahan ajar harus memberikan variasi penampilan bahan ajar sehingga bahan ajar akan menjadi lebih menarik bagi peserta didik. Nah, dalam penataan ilustrasi dapat dilakukan dengan 3 cara, yang buat sendiri jika mempunyai kemampuan menggambar, yang kedua dibuat oleh grafik atau art designer, dan juga dapat diambil dari sumber atau buku lain. Nah, dengan adanya ketiga cara penataan ilustrasi tersebut, penulis bahan ajar tidak perlu berkecil hati jika tidak dapat membuat sendiri ilustrasi yang dibutuhkan karena ada sumber lain. Adapun tujuan dari penggunaan ilustrasi yaitu yang pertama, ilustrasi dapat digunakan untuk memperjelas pesan atau informasi yang disampaikan. Yang kedua yaitu ilustrasi juga dimaksudkan untuk memberikan variasi pada bahan ajar sehingga menjadi lebih menarik dan memotivatif, komunikatif, dan lebih memudahkan pembaca memahami pesan. Dan yang ketiga yaitu ilustrasi juga dapat membantu retensi, yaitu memudahkan pembaca untuk mengingat konsep atau gagasan yang disampaikan melalui ilustrasi. Yang keempat yaitu ilustrasi dapat menghemat tempat penyajian, sebab ilustrasi dapat menyajikan suatu konsep yang rumit dan luas dalam ruang atau tempat yang terbatas. Yang kelima, yang terakhir yaitu ilustrasi juga dapat menampilkan sesuatu yang sulit dijelaskan oleh kata-kata. Fungsi ilustrasi. Nah, ditinjau dari segi fungsinya, ilustrasi yang digunakan dalam bahan ajar mempunyai 4 fungsi. Di antaranya yang pertama yaitu fungsi deskriptif, yaitu menggantikan uraian tentang sesuatu secara verbal dan naratif dengan menggunakan kalimat panjang. Yang kedua yaitu fungsi ekspresif. Artinya, ilustrasi dapat memperlihatkan atau menyatakan suatu maksud, gagasan, perasaan, situasi, atau konsep yang abstrak menjadi nyata secara tepat dan mengena sehingga mudah dipahami. Yang ketiga yaitu fungsi analitis. Nah, artinya ilustrasi dapat menunjukkan rincian bagian demi bagian dalam suatu benda atau sistem atau proses secara detail, sehingga lebih mudah untuk dipahami. Nah, tahap-tahapan dalam suatu proses dapat lebih jelas diperlihatkan melalui ilustrasi daripada narasi. Yang terakhir yaitu yang keempat yaitu fungsi kuantitatif. Artinya dapat menunjukkan jumlah dan hubungan antara 2 atau lebih variabel angka dalam suatu hitungan. Teman-teman, pada penataan ilustrasi juga terdapat caption atau keterangan dalam ilustrasi. Keterangan atau caption adalah kata-kata yang ditambahkan pada suatu ilustrasi. Kata-kata tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan isi ilustrasi tersebut atau mengarahkan perhatian pembaca kepada objek serta dapat mencegah terjadinya kesalahpahaman.
Jadi, fungsi caption dalam ilustrasi yaitu untuk memperjelas pesan yang terkandung di dalam sebuah ilustrasi. Hendaknya teman-teman apabila menulis caption, pilihlah kata-kata yang tepat, jelas, dan juga ringkas. Materi selanjutnya yakni jenis-jenis ilustrasi. Terdapat 8 jenis ilustrasi. Yang pertama, terdapat kartun. Kartun merupakan gambar interpretatif mengenai simbolis sikap orang, situasi, dan kejadian tertentu. Kartun biasanya digunakan untuk menyampaikan pesan informasi kepada masyarakat, sebab kartun memiliki pengaruh yang cukup besar untuk menarik perhatian masyarakat dan mempengaruhi sikap atau perilaku. Karena karakter pada isi pesan kartun sangat mudah dimengerti dan juga jelas pada penyampaiannya. Grafik merupakan gambar sederhana yang berisi titik-titik, garis, gambar, dan juga lambang. Ada pula fungsi dari grafik ini yaitu menyajikan data kuantitatif, menerangkan perkembangan atau perbandingan suatu peristiwa dan objek secara jelas, ringkas, dan juga teliti. Ada pula macam-macam dari grafik ini yaitu grafik garis, gambar, batang, dan lain sebagainya. Diagram ialah suatu rincian yang ditampilkan secara visual. Ada berbagai contoh diagram yang digunakan pada ilustrasi bahan ajar, yaitu ada diagram alur, diagram pohon, dan lain sebagainya. Nah, ada pula diagram yang ditampilkan untuk merinci sesuatu. Contohnya, diagram pada struktur organisasi. Daftar atau tabel. Daftar memuat informasi mengenai suatu hal yang dikategorikan ke dalam ilustrasi. Nah, daftar atau tabel biasanya disajikan dalam bentuk huruf dan angka-angka disertai tanda-tanda. Contoh daftar atau tabel yaitu buku pelajaran, jadwal pelajaran, dan lain sebagainya. Gambar atau foto adalah suatu visualisasi objek yang bersifat konkret dan realistis. Pada foto, visualisasi objek menjadi lebih otentik dibandingkan dengan gambar. Baik gambar maupun foto dapat dipergunakan untuk melukiskan sesuatu untuk mengatasi keterbatasan ruang, waktu, serta pengamatan. Meskipun gambar dan foto dapat dikatakan sebagai ilustrasi, pada bahan ajar diperlukan kehati-hatian dalam penggunaannya. Gambar atau foto bersifat otentik, sederhana, artistik, ukurannya tepat, dan sebaiknya mengandung gerak atau perbuatan. Sketsa adalah draft kasar atau gambar-gambar yang menggunakan garis-garis sederhana dalam menggambarkan bagian-bagian pokok pada suatu objek tanpa detail. Sketsa bersifat sangat sederhana namun tetap dapat digunakan untuk memperjelas informasi dan menghindari verbalisme serta dapat menarik perhatian. Simbol merupakan suatu sajian grafis yang bermaksud menonjolkan suatu ide, proses, atau konsep tertentu. Simbol yang baik dapat dengan tepat dimengerti oleh pembaca walaupun tanpa menggunakan deskripsi verbal. Pada umumnya, setiap bidang ilmu menggunakan atau mempunyai simbol-simbol yang tersendiri dan khas yang telah disepakati oleh ahli bidang tersebut. Dalam bahan ajar, simbol-simbol digunakan sebagai petunjuk penggunaan bahan ajar, bukan sebagai penjelasan isi materi bahan ajar. Jenis ilustrasi pada bahan ajar yang terakhir yaitu skema. Skema adalah suatu gambaran kasar dan sederhana tentang suatu rangkaian objek. Dalam skema, objek atau sesuatu yang rumit dalam kenyataannya dapat digambarkan secara sederhana sehingga lebih mudah untuk dipahami. Misalnya, kita akan membuat atau menerangkan suatu rangkaian peralatan menggunakan mesin, maka dapat dibuatkan skema tentang peralatan tersebut. Teman-teman, kita telah mempelajari materi yang pertama, jenis isi bahan ajar, yang kedua, sumber penulisan isi, dan yang ketiga, penataan ilustrasi. Dari ketiga materi tersebut, terdapat kesimpulan yang dapat kita ambil atau pelajari,
yakni yang pertama, bahan ajar berisikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari oleh peserta didik untuk mencapai kompetensi yang telah ditentukan. Yang kedua, menurut Penen dan Purwanto tahun 2021, terdapat 3 cara yang ditempuh oleh pengembangan dalam menyusun bahan ajar. Yang pertama, menulis sendiri, pengemasan kembali, dan yang ketiga, penataan informasi. Kemudian, pada penataan ilustrasi bahan ajar, harus memberikan variasi yang menarik bagi peserta didik, sehingga dapat berpengaruh pada minat serta hasil belajar peserta didik. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Kami tutup dengan 1 buah pantun. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa membawa alpukat. Demikian presentasi kita, semoga bisa bermanfaat. Audio Jungle.